Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deden Muhammad Alfian, usia 22 tahun. Sekarang saya sedang menggeluti di usaha peternakan sapi potong, pengukuran dan peternakan sapi potong, lokasi di Palembang, tepatnya di Jalan Kejawen, Lorong Majair, Kecamatan Kemuning, nomor 1986 Palembang. Sebelumnya saya kuliah di Universitas Sriwijaya. Saya kuliah di jurusan akuntansi pada 2016. Dan sebelumnya sambil kuliah saya pernah menggeluti usaha di coffee shop. Namun seiring berjalannya waktu, kebetulan saya emang terlahir dari seorang yang pengusaha. Kebetulan ayah saya sendiri yang memiliki usaha ini, jadi saya sekarang cukup menggeluti usaha sapi potong ini. Jadi sejarahnya itu awalnya orang tua saya emang usaha pakaian ya, fashion lah. Itu tahun 80-an lah. Lalu seiring berjalannya waktu, karena tekad orang tua saya ini menyekolahkan keluarganya, waktu itu ingin membangun keluarganya dari terpurukan lah pada waktu itu. Jadi ngumpulin modal untuk usaha sapi potong. Kenapa harus sapi potong? Karena pada zaman itu usaha sapi potong memang sangat menjanjikan. Mungkin sampai saat ini. Karena kenapa? Olahan sapi itu, ya tepatnya daging sapi dan yang lain-lainnya itu selalu diperluin oleh kebanyakan orang kan. Seperti pesta-pesta lah segala macam itu, kayak dagingnya, olahannya itu pokoknya semuanya selalu dipakai lah oleh orang. Nggak ada habisnya lah kalau kata orang itu kan. Jadi usaha sapi potong ini sangat menjanjikan. Dan tidak banyak orang yang mempunyai ilmu dan keinginan untuk menggeluti usaha sapi potong ini, karena minimnya pengetahuan orang kan tentang sapi. Dan usaha sapi ini tidak gampang dilakukan oleh semua orang. Makanya orang banyak yang tidak tertarik, bahkan mungkin mundur ya, sudah menggeluti tapi mundur karena banyaknya hambatan atau gimana lah usaha sapi. Dulu awalnya sebelum punya kandang sendiri, dulu kita sapi itu dititipin ke petani, sembari ngebantu petani-petani yang ada kan. Jadi petani yang melihara 5 ekor sapi, nanti kita support, kita modalin, kita arahin biar gemukin sapi kita. Setelah gemuk, kita ambil, kita kolektif untuk disembelih. Nah, itu setelah berjalan waktu, mulai dari tahun 91 sampai sekitar tahun 96, tahun 97, akhirnya kita memiliki kandang sendiri dengan kapasitas sekitar 20 ekor sapi gitu. Dan alhamdulillah semakin kesini akhirnya kita memiliki kandang sendiri yang berkapasitas sekitar 300 ekor. Yang pasti sapi itu dibuat senyaman mungkin, sama kayak kita manusia ya. Manusia kalau udah nyaman itu pasti sehat, badannya gemuk lah kan. Sapi juga kayak gitu, ketika kita buat dia nyaman, otomatis dia bahkan gemuk dan tumbuh sehat. Tetapi yang membedakan kualitas daging. Nah, bagaimana kita untuk membuat sapi itu mempunyai kualitas daging yang baik? Itulah tadi faktor pakan. Itu mungkin faktor pakan itu faktor nomor 1 untuk membuat kualitas daging yang baik. Semua orang mungkin bisa membuat memelihara sapi dengan gemuk, tetapi tidak bisa semua orang membuat sapi yang gemuk dan dagingnya bagus. Gimana daging sapi yang bagus itu? Dagingnya kelihatan segar, warnanya merah, dan hanya sedikit memiliki kadar lemaknya.
itu adalah kualitas daging yang bagus. Sebenarnya perawatannya ya itu aja, intinya dia dibuat senyaman mungkin, diberi pakan secara rutin. Jangan orang tuh ada yang hari ini pakannya ini, besok diganti ini. Nah itu terkadang membuat sapi itu kan, sapi juga ibaratnya makhluk hidup yang ada moodnya gitu kan. Kalau dia moodnya dibuat bagus terus, otomatis dia makannya bagus terus. Dan sapi juga kalau dia sampai stres, tadi sapinya bagus, ketika disembelih dalam keadaan stres itu bisa merubah faktor dagingnya. Dan menyembelih sapi juga itu ada banyak ketentuan. Bahkan ketika kita diaudit oleh orang Australia langsung, dia sambil mengasih arahan bahwasannya ikuti saja cara menyembelih sapi itu seperti yang dianjurkan oleh MUI, karena itu adalah cara menyembelih sapi yang sangat baik, yang bisa menghasilkan daging sapi yang bagus. Biasanya kalau sapi yang siap dipotong itu biasanya umur 2 tahunan, karena dia udah menuju umur yang cukup. Selain itu bobotnya biasanya sudah mencukupi, karena permintaan bakar itu biasanya kita bobot satu sekitar 400 sampai 500 kilo. Dan kalau untuk dari postur tubuhnya biasanya kita lihat dari badannya. Biasanya badannya semua udah berisi, udah gemuk. Dalam artian pantatnya udah seksi lah, udah bohai lah. Itu kalau bahasa kitanya kan udah semok. Itu kalau ngelihat sapi seperti itu biasanya. Dan kita lihat badannya udah tegap, udah berisi semua, itu biasanya sapi besar. Kalau biasanya sapi yang dipotong itu jenis Brahman ya. Kalau untuk kurban itu baru biasanya emosi, simental, atau ada sapi SO di Bali, di Madura. Nah itu biasanya kalau sapi, mayoritas sapi yang dipotong itu sapi jenis Brahman, sapi impor. Kalau sapi Brahman karena perkembangannya cukup signifikan ya. Ketika dia datang dari Australia mungkin kita hidup 3-4 bulan untuk mengumpulkannya. Sedangkan sapi lokal ketika kita dari bibit kita beli membutuhkan waktu sekitar 6 bulan bahkan sampai tahun lebih sudah untuk mengumpulkannya, baru dia siap gitu. Nah mungkin kalau pakan mungkin di sini 2 kali sehari ya, yang berupa konsentratnya itu banyak campurannya, seperti ada kulit singkong, onggo, kulit nanas, kulit kopi, ada tungkil kopra dan yang lain-lain. Itu dikasih 2 kali sehari, biasanya pagi sekitar jam 9 atau jam 10 sama sore sekitar jam 3an. Saya kasih 2 kali. Biasanya di antara itu bisa kami selingin kasih rumput. Mungkin sekitar jam 12 siang kita kasih rumput atau jam 1 siang kita kasih rumput. Karena mau bagaimanapun pakan utama sapi adalah rumput. Pasti kalau sapi itu ketika musim penyakit, biasanya musim penyakit datang ketika adanya pancaroba. Karena ya pada dasarnya sapi juga makhluk hidup sama seperti kita. Kita aja kalau yang tadinya musim panas, tiba-tiba musim dingin, tubuh akhir tidak siap menerima, akhirnya bisa sakit. Nah, sakitnya itu biasanya kayak flu lah. Nah, itu kalau tidak cepat-cepat kita obatin, itu bisa menyebabkan kematian. Biasanya diobatinnya kita panggil dokter hewan setempat atau mantri hewan setempat, nanti kita bisa suntik diobat. Mungkin kalau obatnya bisa bekerja dan baik, mungkin setelah 2 hari 3 hari sapi itu akan kembali normal. Atau mungkin kita juga bisa obat tradisional, ada jamu. Mungkin kita selingin dengan jamu, sapi juga akan bisa lebih cepat. Mungkin kedepannya yang pasti yang menjadi PR bagi kita adalah olahan sendiri ya. Olahan dari sapi sendiri. Karena seiring berjalan waktu persaingan makin kuat, karena saingan
daging sapi potong Indonesia ini sekarang kita sedang bersaing dengan adanya daging impor kan. Karena harga daging impor itu lebih terjangkau, lebih relatif lebih murah. Itu jadi salah satu faktor yang akan membuat kami agak lebih susah apabila kita akan selalu tetap bertahan seperti itu. Otomatis kita akan bergerak dari zona nyaman kita. Mungkin kita kedepannya akan membuat olahan produksi seperti produksi sosis atau bakso, yang mungkin pokoknya olahan yang berbau dengan daging sapi lah, seperti itu. Pasti selagi kita masih muda, teruslah bergerak, teruslah belajar, karena seandainya kita udah punya niat dan kemauan dan kita sudah usaha dengan sungguh, hasil itu akan mengiringi. Kita tinggal menunggu waktu kapan datang.